Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Aan. Di video kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang materi perkalian bilangan bulat. Namun sebelumnya kita baca doa dulu bersama-sama di dalam hati supaya mendapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Selesai? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama perkalian bilangan bulat. Kalau kita semua masih ingat, dulu kalau nggak salah di kelas 4 itu sudah dikenalkan konsep perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Contoh di sini ada 4 peti apel, 4 kotak apel yang masing-masing peti ini berisi 15 ya. 1 2 3 4 5 1 2 3. Jadi satu kotak berisi 15 apel. Kalau 15 kotak jadinya total berapa apel? Berarti 15 ditambah 15 tambah 15 tambah 15 itu hasilnya 60 apel. Nah, jadi 15 kali 4 sama dengan 15 ditambah 15 tambah 15 tambah 15 hasilnya 60. Nah, itu ya contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kemudian di sini contoh pertanyaan tentang perkalian bilangan bulat. Apakah setiap perkalian bilangan positif dengan 0 hasilnya positif? Semua bilangan yang positif kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. 0 itu terletak di antara positif dan negatif. Ya, bagaimana cara mengalihkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Ini nanti akan kita bahas di sini. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini yang pembahasan tentang apel tadi ya. Peti pertama, peti kedua, peti ketiga, peti keempat. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 itu sama dengan 4 dikali 15 atau 15 dikali 4 karena berlaku komutatif ya, dibalik. Jadi buah apel yang dibeli adalah 60 buah. 60 ini didapat dari 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 atau 4 dikali 15 hasilnya sama 60. Adakah cara lain untuk menghitung perkalian tersebut? Ada. Ya, nanti kalau kalian bisa menemukan bisa pakai cara itu. Asalkan hasilnya sama dan kalian tahu prosesnya. Proses awal perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ini ada contoh lain, 6 dikali 5. 6 dikali 5 itu berarti 5-nya ditambahkan sampai 6 kali. Ya, berulang sampai 6. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5 kali 6 atau 6 dikali 5 sama saja hasilnya 30. Makanya kalian dulu diminta untuk menghafalkan perkalian itu supaya mudah. Kemudian kalau yang contoh di atas tadi itu semuanya perkalian bilangan positif. Nah, ini kalau ada negatifnya bagaimana? Contoh negatif 3 dikali 2 bagaimana? Ini 2 dikali 3, kalau yang pakai garis bilangan seperti ini, 2 dikali 3 itu artinya melangkah 3 ke kanan, 1, 2, 3 digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Berarti loncat langsung 3 seret, kemudian tambah lagi loncat 3, hasilnya sampai sini. Berarti 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ya. 2 kali 3 itu 3-nya 2 kali ya, dibalik ya. 2 kali 3 itu loncat 3 digandakan sebanyak 2 kali. Kalau misalkan 3 dikali 2 berarti loncat 2 digandakan sampai 3 kali. Meskipun hasilnya sama tapi itu nanti berbeda cara pengertiannya ya. Kemudian di sini min negatif 2 dikali 3. Kalau seperti ini berarti kalau negatif arahnya ke arah kiri, ke arah kiri ya. Melangkah 3 ke kanan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan berbalik arah. Sebentar, ini sebenarnya sama saja. Kita langkah ke kanan seperti ini 3 langkah, ini tidak dihitung. Sebentar, ini langsung saja sebenarnya ke kiri, ini tidak perlu ke kanan ya. Ini negatif 2 dikali 3 itu dimulai dari 0. Berarti 3 langkah ke kiri digandakan sebanyak 2 kali, hasilnya negatif 6. Berarti negatif 2 dikali 3 itu hasilnya negatif 6.
2 dikali 4, 4. 1 dikali 2, 2. Semuanya dikalikan 2. Ini kalau di dalam garis bilangan ya. Kemudian kita urutkan dari garis bilangan 2 ke kiri. 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini berkurang 1. Ya, berkurang 1. 2 dikurangi 1, kurangi 0, kurangi negatif 1, dan seterusnya sampai negatif 3. Itu dikurangi 1. Ya, polanya dikurangi 1. Jadi hasilnya dari 2 dikali 2 itu 4, 1 dikali 2, 2, 0 dikali 2, 0. Ini polanya berkurang 2 terus. Ya. Jadi hasil dari negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6. Sebenarnya tinggal menambahkan, ada cara cepat, yaitu menambahkan negatifnya. Misalkan anggap ini tidak ada negatif ya. 3 dikali 2 itu 6. Karena ini negatif, negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. 6 tadi tinggal ditambah bilangan negatif atau tanda negatif di depan. Ini juga sama, 5 dikali 7. Kalau kalian hafal, langsung ketemu 35. Karena ini negatif 7, maka negatif 35. Ya. Ini nanti ada sebenarnya cara cepatnya, nggak perlu garis bilangan, kalian bisa. Tapi harus tahu konsepnya dulu kalau dengan garis bilangan seperti ini. Ya. Contoh ini perkalian bilangan 5, mulai dari 5 sampai negatif 7. Positif 5 sampai negatif 7. 5 dikali positif 5 itu 25. 5 kali negatif 7 hasilnya negatif 35. Ini urut berkurang 5, 5, 5. Ya, ini kan berkurang 5, berkurang 5, berkurang 5, berkurang 5, dan seterusnya sampai negatif 35. Lalu di sini 2 dikali negatif 3 artinya melangkah 3 ke kiri, digandangkan sebanyak 2 kali lipat. Ini negatif 3 itu kan, negatif itu ke kiri, 3 itu posisinya ya, berarti melangkah 3 langkah ke kiri, digandangkan sebanyak 2 kali. Nih, digandangkan sebanyak 2 kali berarti negatif 6. Oke, langsung ke contoh 1.27. Nah, ini ada perkalian bilangan negatif. Bagaimana caranya? Negatif 2 kali negatif 3. Ini sebenarnya rumus, kalau sudah tahu konsepnya tinggal mengalihkan saja. Rumusnya negatif dikali negatif, nanti hasilnya positif. 2 dikali 3 itu hasilnya 6, sama dengan negatif 2 dikali negatif 3. Ini polanya seperti ini. 2 dikali negatif 3. Ini kan pengalinya adalah negatif 3, negatif 3, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian di sini 2 turun, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Ya. 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. 0 dikali negatif 3, 0. Semua bilangan baik positif ataupun negatif kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. Tidak positif, tidak pula negatif. Kemudian di bawahnya 0 ada negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 3 itu hasilnya 3. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini negatif itu kan ke arah kiri, kemudian dikalikan negatif lagi, berarti berbalik arah ya, ke kanan. Awalnya ke kiri, kemudian berbalik arah ke kanan. Hitungnya dari 0 tetap. Sama seperti ini, negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya 6. Awalnya mengarah ke kiri, kemudian karena ketemu negatif lagi, berbalik arah ke kanan, hasilnya 2 dikali 3, 6. Jadi hasil akhir dari negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Oke. Ini sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat ya. Seperti di bilangan sifat penjumlahan pada bilangan bulat itu sama dengan perkalian, yaitu memiliki 3 sifat: komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi kalian bisa mendefinisikan sendiri ya. Komutatif itu seperti ini. Misalkan ada negatif 5 dikali 4 sama dengan 20. Berapakah 4 dikali negatif 5? Ini kan ya, pemisahnya adalah perkalian negatif 5 dikali 4. Kalau komutatif ini kalian balik, 4-nya ada di depan, kemudian kali negatif 5. Sama kan hasilnya? Hasilnya akan negatif 20. Berarti pada sifat perkalian itu berlaku komutatif, dibalik ya. Ini tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Yang bisa komutatif itu hanya penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian sifat kedua yaitu sifat asosiatif. Perhatikan contoh langsung. 7 dikali dalam kurung ya, karena nanti ada 2 kali operasi perkalian.
Di sini 7 kali negatif 3 kali 3. Maaf, 7 kali negatif 4 dikalikan 3 sama dengan 7 dikali, yang di dalam kurung ini boleh kalian kerjakan dulu ya, yang bilangan kecil supaya mudah, kerjakan dulu. Negatif 4 dikali 3 hasilnya negatif 12. Nah, negatif 12 langsung masukkan ke sini. Berarti 7 dikali negatif 12 hasilnya negatif 84. Karena salah satunya negatif maka hasilnya negatif. Berarti berapakah 7 dikali negatif 4 dikali 3? Hasilnya ya ini negatif 84. Asosiatif itu seperti ini ya. Ini soal yang awal, kemudian dikurung 1 negatif 4 dikali 3 itu hasilnya negatif 12. Maksudnya asosiatif seperti ini. Negatif 4 kali 3 hasilnya negatif 12. Kemudian dikalikan 7. Kalau distributif yang terakhir, sifat yang terakhir adalah distributif, itu contohnya seperti ini rumus ya. A dikali B ditambah C itu sama dengan A, B, C ini bilangan yang berbeda. Entah 1, 2, 3 ya. Jadi A itu berbeda dengan B, berbeda dengan C. Kalau ada seperti ini, A dikali B plus C itu sama dengan dikurung, ini kan kurungnya 1, mengurung bilangan yang plus negatif, yang plus saja ya. Ini kemudian kurungnya dipecah menjadi 2. A dikali B ditambah A dikali C. Contoh di sini ya. Distributif itu ini A, ini B, ini C. Sama dengan 7 kali 1 sama. Oh, ini sama dengan hasilnya hasil akhirnya 7 ya. Berarti sebentar. Baik, saya lanjutkan. Ini ya sudah saya tuliskan di sini contohnya. 7 kali negatif 5 ditambah 4 itu apakah sama dengan 7 dikali negatif 5 tambah 7 kali 6. Ini saya tuliskan, ini soalnya ini ya, yang atas ini. Hilang ya. Ini 7 dikali negatif 5 ditambah 6 itu kalau pakai sifat yang atas tadi asosiatif, yang di dalam kurung kalian kerjakan dulu. Nih, pertama kita pakai asosiatif dulu ya. 7 kali negatif 5 ditambah 6, yang di dalam kurung boleh kalian kerjakan dulu. Ini asosiatif. Negatif 5 ditambah 6 itu hasilnya negatif 1. Berarti 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7. Apakah sama hasilnya kalau kita pecah dengan sifat distributif? Ini kita lihat, 7 dikali negatif 5 pisah dengan kurung 7 kali negatif 5, kemudian tambahnya keluarkan dari kurung, ditambah 7 dikali 6. Nah ini kan 7 nya hasilnya ada 1, kemudian dipisah di dalam kurung masing-masing menjadi 2. 7 kali negatif 5 di kurung pertama, 7 kali negatif 6 di kurung yang sebelah kanan. Ini penjumlahan ya. Kalau seperti ini kita akan ketemu hasilnya 7 dikali negatif 5 itu negatif 35 ditambah 7 dikali 6 itu 42. Maka hasilnya sama dengan yang atas ya. Negatif 7. Negatif 35 itu berarti 35 langkah ke kiri, balik lagi 42 langkah ke kanan ya, berarti hasilnya negatif 7. Ini berarti dalam perkalian itu berlaku sifat distributif ya. Oke, kemudian nah ini contoh soal silakan dikerjakan ya nanti, tapi ini contoh, nanti tugasnya bukan yang ini hanya untuk sekedar pemahaman saja. Apakah 9 kali negatif 12 sama dengan negatif 12 kali 9? Ini sifat komutatif ya. Yang pertama dibalik, yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan. Karena ini ada negatifnya, maka kalau ditaruh di depan tidak perlu dikurung ya, karena tidak bertemu dengan operasi hitung yang lain. Berbeda kalau 9 dikali negatif 12, yang negatif 12 ini dikurung karena negatif bertemu dengan operasi perkalian, itu supaya nggak bingung dikurung. Sudah. Kemudian yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Tugasnya ayo mencoba. Ini kalian kerjakan, ada berapa nomor ini? 5 nomor. Kerjakan nomor 1 ini yang A saja, yang kayaknya mudah kok ini.
tapi nggak apa-apa deh. Yang 1, 2, 3, yang nomor 1 A dan B, nomor 2 A dan B, nomor 3 dan 4, 3, 4, 5 semuanya ya, karena cuma satu. Berarti yang dikerjakan adalah nomor 1 AB, 2 AB, 3, 4, 5. Nah, baik ya. Yang pembagian nggak usah, besok aja. Jadi tugasnya di modul 6A ini halaman 42. Ini saya ambilkan dari buku siswa, buku paket. Baik, untuk video kali ini kalau misalkan kepanjangan ya mohon maaf, karena ya memang kalau matematika perlu dijelaskan ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke WA ya, Japri WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.